Oke Sobat Pinera 57, kali ini kita akan mendatangi langsung pabrik tempat produksi Pinera 57. Kali ini kita bersama Kak Aris Rizwandi selaku manajer teknis produksi diajak untuk melihat ke tempat proses pembuatan Pinera 57. Nah, tempat ini disebut dengan gray area, yaitu area yang harus steril dikarenakan di dalamnya terdapat bahan baku dan juga tempat berlangsungnya proses produksi Pinera 57. Sebelum masuk, kita harus memakai pakaian khusus yang bertujuan untuk menjaga kesterilan ruangan produksi. Yuk kita lanjutkan ke ruangan produksi. Nah, jadi yang pertama ini yaitu merupakan ruangan pengemasan primer, yang mana terdapat proses sortir Pinera 57 yang sudah melakukan proses filling. Jadi mereka nantinya akan mensortir baik dari segi bentuknya ataupun bobotnya. Tentunya harus sesuai standar produksi. Lanjut di sampingnya adalah proses bottling, yaitu pengemasan ke dalam botolnya dengan takaran yang sudah disesuaikan. Lanjut ke ruangan selanjutnya, yaitu adalah ruangan filling, di mana di ruangan inilah proses memasukkan isi Pinera 57 ke dalam kapsul. Di dalam ruangan ini juga terdapat proses pelekatan ausil dengan menggunakan sistem induksi magnet. Yuk kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, di ruangan ini yaitu khusus untuk soft kapsul. Dikarenakan soft kapsul ini yaitu sedikit primadona, maka terdapat ruang antara sebelum memasuki koridor utama. Kenapa primadona? Karena dari segi suhu dan kelembapannya di ruangan ini tuh harus diatur, berbeda dengan ruangan yang lainnya. Yuk lanjut kita memasuki ke dalam ruangan khusus soft kapsul. Nah, di sini kita hanya bisa sampai di ruang antara saja, dikarenakan di dalam ruangan itu sudah steril dan tidak sembarang orang boleh masuk. Nah, ini dia merupakan alat cetakan soft kapsulnya yang disebut dice roller. Lanjut kita ke ruangan selanjutnya. Nah, sebelum itu kita akan memasuki ruang antara lagi nih, perbatasan gray area dan black area. Yuk lanjut kita ke ruangan selanjutnya, yaitu ke ruangan yang dimana terdapat proses pemberian nomor batch dan expire date. Tentukan besar batch itu dari kapasitas mesinnya dulu. Mesin kita mampunya satu batch itu berapa, karena dari BPOM sendiri untuk satu batch itu harus diproduksi dalam satu hari kan. Jadi nggak boleh satu batch itu jadi beberapa hari gitu. Makanya nanti bisa jadi produk A sama produk B besar batchnya beda karena mesin yang dipakai beda. Bobot yang dipakainya juga beda, ada yang 500, ada yang 1000. Ya, jadi maksudnya batch itu tidak bisa per botol ya, batchnya botol satu sama. Jadi kayak yang Pinera kan 5.000, ya itu kan satu batch berarti ya, dengan kode batch yang sama ya. Dari segi legalitas kita kan punya sertifikat BPOM. Kita masuknya IOT kan, industri obat tradisional. Jadi kita boleh untuk memproduksi obat tradisional sama suplemen. Nah, itu tuh kita punya izin itu tuh tidak serta-merta kita ajuin terus langsung keluar kan. Kita di audit dulu, pertama di audit, kemudian dari segi audit itu biasanya kelengkapan dari mulai dokumen sampai kelengkapan fasilitas mereka audit gitu. Bahkan terakhir kan kita audit itu di tahun 2023 kemarin. Dari BPOM pusat sama BPOM Bogor datang ke sini, kemudian dia audit sampai masuk dalam sampai ke atas mesin, dia lihat semua kan Untuk memastikan gitu ya. Iya. Nah, itu per 5 tahun kita biasanya perpanjang dan biasanya diaudit ulang setiap tahun. Tapi di luar itu juga tidak menutup kemungkinan BPOM tiba-tiba sidak juga ada. Ya, jadi kan ujung-ujungnya ini untuk memastikan perlindungan konsumen kan ya, untuk perlindungan konsumen. Nah, kalau dari eksternal mungkin itu, kalau dari internal kita punya tim-tim dari mulai apoteker penanggung jawabnya yang tahu regulasi ini seperti apa di pemerintah, kemudian baiknya dalam industri pembuatan obat itu seperti apa, APJ yang bertanggung jawab. Di bawahnya mungkin ada dari segi saya dari produksi juga gitu. Kemudian dari teknis juga ada yang siap support semua. Jadi teman-teman mitra-mitra Trinet ya, ini saya kunjungan langsung nih ke tempatnya, ke pabriknya gitu kan, bagaimana produk yang kita jual ini dibuat gitu kan. Tempatnya
penuh dengan pengawasan, banyak alat-alat juga, dan secara berkala diaudit ya kan, diaudit secara berkala untuk memenuhi standar yang ditentukan, terutama oleh regulator ya. Tuh, jadi produk yang kita jual nih tidak main-main juga.